Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 30 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga sampai dengan ke-6. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaan yang tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami memahami kehidupan di dalam dunia ini penuh dengan ketidakadilan dan penuh dengan penindasan. Kami ingin mendapatkan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang terbiasa melakukan saat teduh membaca firman Tuhan. Seringkali kita terkaget-kaget dan terheran-heran. Sedemikian luar biasa kebenaran firman Allah yang kita baca. Khususnya pada saat ini kita akan belajar pemulihan terjadi di sini, yang terambil dalam Mazmur 147 ayat 3 sampai dengan ke-6. Mari kita simak bersama-sama ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang membalut luka-luka mereka yang patah hati? Kita melihat bahwa patah hati itu diidentikan, disinonimkan dengan luka-luka. Rupanya luka tidak hanya terjadi luka yang terjadi pada tubuh. Rupanya mengeluarkan darah tidak hanya terjadi luka yang sesungguhnya, tetapi ada istilah namanya hati itu sampai berdarah-darah, sampai terluka. Dan Tuhan menjanjikan pada ayat yang ketiga, ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Inilah sebuah janji Tuhan. Apapun persoalan hidup yang membuat hati kita terluka, hati kita tersayat, hati kita terkhianati, hati kita tertindas, hati kita diperlakukan tidak adil, Tuhan menjanjikan bahwa ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Seberapa besar janji Tuhan itu bisa dibuktikan kepada kita? Mari kita lihat pada ayat yang keempat. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Bayangkan, kita tahu dengan jelas berapa jumlah bintang di alam semesta jagat raya ini. Ada galaksi-galaksi, galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti. Kalau kita temukan lagi ada miliaran galaksi. Dan setiap galaksi pun ada jumlah bintang yang tidak terhitung. Dan firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu menyebut nama bintang-bintang itu semuanya. Kalau alam ciptaan yang ada di alam semesta ini, yang bernama bintang, Tuhan tahu satu persatu persoalan dan menyebut nama bintang-bintang ini. Menandakan apa? Menandakan bahwa Tuhan peduli kepada setiap individu sekalipun jumlah manusia sekian miliar yang ada di dalam dunia ini. Dan setiap manusia punya persoalan beratus-ratus, beribu-ribu. Tuhan tidak hanya tahu nama kita, Tuhan tidak hanya tahu tentang pribadi kita, tapi Tuhan sangat tahu detail persoalan hidup yang terjadi di dalam setiap sahabat seperjalanan. Berangkat dari pemahaman inilah kita bisa terkagum-kagum kepada Allah yang luar biasa, dan Allah yang menjanjikan pemulihan terjadi sekarang dan di sini. Sewaktu Tuhan mau memulihkan kita tidak perlu berlama-lama. Kita tidak perlu mengantri, mendapatkan nomor dulu sebagaimana antrian-antrian yang kita lakukan di dalam komunitas-komunitas dengan berbagai macam kepentingan. Baik membeli barang, baik kita ke dokter khususnya. Sahabat seperjalanan, apa yang paling mengesalkan sewaktu kita ke dokter? Yaitu pada saat kita sakit gigi. Kita sakit gigi suruh antri berjam-jam. Waduh, bayangkan, sakit gigi itu adalah tindakan yang harus segera dilakukan, tindakan medis. Tapi harus antri. Nah, kalau kemudian kita sakit gigi di hari di mana para dokter itu off, tidak buka praktek, mungkin di hari Minggu atau di hari tertentu, sakit gigi itu tidak bisa ditekan, ditunda. Menunda rasa sakit gigi 1 jam saja sudah sangat menderita. Sahabat seperjalanan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan berjanji pemulihan itu terjadi di sini dan sekarang, bukan nanti dan segera. Allah menjanjikan pemulihan segera di sini dan sekarang, bukan nanti dan bukan di tempat lain. Allah sibuk mengurus yang lain dulu, baru kemudian kita mendapatkan bagian dan giliran
Karena nomor antrian kita untuk meminta pertolongan dari Tuhan belum pada waktunya. Kalau nomor antrian disebut misalkan nomor 11, kita nomornya 111. Waduh, sungguh menyiksa luar biasa. Tapi Allah itu maha hadir, Allah itu maha menolong, Allah itu penyembuh untuk setiap luka-luka hati yang terjadi di dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, besarlah Tuhan dan berlimpah-limpah kekuatan kebijaksananya tak terhingga. Mengapa kita mempercayai Allah? Selain Allah yang berjanji sekarang, segera, dan di sini. Pada ayat yang berikut, ayat yang kelima dikatakan, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tak terhingga. Kekuatannya tak terhingga, kebijaksanaannya tak terhingga. Sahabat seperjalanan, apa persoalan yang membuat engkau tidak pulih saat ini? Apa luka-luka hati yang terjadi dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan? Kalau setiap bintang yang jumlahnya sedemikian banyak, Allah mengenal dan menyebutnya satu-satu diberikan nama. Dan kalau kekuatan Allah itu tak terhingga dan kebijaksanaan Tuhan itu tak terhingga, maka datanglah sahabat seperjalanan kalau engkau memiliki luka hati, karena pemulihan terjadi sekarang di sini. Dan Tuhan memberikan pemulihan yang maha sempurna. Pada ayat yang ke-6, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Kalau sahabat seperjalanan mengalami sebuah luka hati, luka kehidupan, karena dilakukan tindakan-tindak tidak adil oleh orang-orang yang lain, dan kau tidak sanggup untuk melawannya, engkau tidak sanggup untuk membalasnya, maka serahkanlah kepada Tuhan. Apa janji Tuhan pada ayat yang ke-8? Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Setiap sahabat seperjalanan pernah punya pengalaman tertindas. Bahkan orang tua kita bisa menindas kita, mertua bisa menindas kita, suami istri bisa menindas kita. Bahkan ada juga anak yang menindas orang tuanya. Kita di tempat pekerjaan ditindas, kita di tempat kuliah ditindas, kita di sekolah ditindas, kita di lingkungan masyarakat karena minoritas kita ditindas. Ingat baik-baik janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan pada ayat yang ke-8? Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas dan merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Tuhan akan merendahkan orang-orang tertindas, yang menindas. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban setiap pribadi-pribadi yang berlaku tidak adil, khususnya pribadi-pribadi yang sudah menyakiti kehidupanmu, melukai hatimu, bahkan merusak mimpimu karena kelakuan-kelakuan jahat yang diperlakukan kepada dirimu. Ingatlah, kalau engkau kemudian tertunduk, Tuhan mengatakan, aku akan menegakkan engkau. Dan mereka yang menindas engkau, dikatakan dalam firman Tuhan, aku akan membuat merendahkan orang tersebut, orang fasik tersebut, sampai ke bumi, sampai ada di posisi yang paling bawah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, layanan saat teduh yang saat ini didengarkan, kalau engkau sungguh ingin mendapatkan kekuatan kembali, tidak cukup sekali dengarkan, 2 kali dengarkan, 3 kali. Bagikan kepada mereka yang mengalami ketertindasan. Tuhan yang membela. Pemulihan terjadi sekarang dan di sini. Tuhan tidak pernah berlambat-lambat menolong engkau, dan Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sebagai orang yang tertindas, karena Tuhan akan memulihkan engkau dan menegakkan engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Pemulihan terjadi sekarang dan di sini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan Sang Pemulih, akan bertindak memulihkan engkau sekarang, di sini, dan segera. Amin.